Halo semuanya, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan asesmen nasional berbasis komputer dan bagaimanakah teknis dari segi aplikasinya. Tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang asesmen nasional. Nah, jadi sebelumnya kita tahu itu adalah ujian nasional, tetapi ujian nasional ini telah diganti menjadi asesmen nasional atau AN oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud. Nah, jadi AN nantinya akan dimulai pada tahun ini atau tahun 2001 dan akan diberi nama AN 2021. Jadi bagi siswa tentu harus paham apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Di dalam asesmen nasional ada 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi langsung saja bagaimanakah teknis penggunaan aplikasinya di dalam asesmen nasional berbasis komputer pada tahun 2021. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa ANBK yang dilaksanakan pada tahun ini, kita bisa memilih beberapa metode ya. Apabila di daerah kita itu ada full jaringan, kita bisa memilih dengan menggunakan metode daring. Atau jika misalnya di wilayah kita itu tidak terdapat jaringan, kita bisa memilih menggunakan metode semi online. Nah, jadi kita lihat yang pertama ini adalah teknis penggunaan aplikasi dari segi semi online. Kenapa disebut semi online? Karena sebagian besar datanya dilakukan melalui media online, tetapi pada saat pengerjaannya bisa dilakukan dengan cara offline. Nah, kemudian untuk mengirimkan hasilnya, ini kemudian digunakan lagi dengan metode online. Makanya disebut dengan semi online. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalau untuk semi online, ini pengaturan teknisnya itu hampir mirip 90% dengan tata cara UNBK pada tahun sebelum-sebelumnya yang sudah pernah kita lewati ya. Dari segi cara memasang, menginstal, dan menyiapkan software dan lain sebagainya hampir menyerupai dengan UNBK. Nah, jadi adapun persiapan tempat pelaksana ANBK semi online. Nah, jadi kita lihat hardware-nya dulu ya. Apa saja yang harus dibutuhkan? Tentu saja yang kita butuhkan adalah komputer atau PC Proctor ya. Nah, jadi ini sama seperti pada saat UNBK. Jadi PC Proctor ini merupakan PC yang kita gunakan sebagai servernya. Kemudian yang kedua adalah komputer atau PC atau laptop klien. Ini juga mungkin semuanya pasti sudah tahu ya. Kemudian untuk webcam ini opsional saja, tidak harus. Kemudian yang berikutnya mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien. Nah, jadi mengkonfigurasi ini kita harus menyambungkan jaringan lokal antara komputer Proctor dengan laptop atau komputer klien. Nah, ini juga saya yakin semuanya pasti sudah tidak asing lagi ya. Selanjutnya mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor. Kemudian untuk prerequisites yang kita butuhkan ini sama hampir mirip dengan pada saat UNBK, yaitu ada aplikasi yang namanya VirtualBox. Nah, jadi VirtualBox ini adalah aplikasi utama yang kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. Kemudian selain VirtualBox, kita juga membutuhkan yang namanya aplikasi VHD. Nah, ini juga pasti semuanya tidak asing lagi dengan yang namanya VHD. Jadi VHD ini ada VHD Flash, ada juga VHD yang sudah digunakan. Dan yang berikutnya adalah aplikasi browser Google Chrome. Ini juga pada saat UNBK kita menggunakan ini. Kemudian Exam Browser,
klien yang versi terbaru dan juga Exambro admin versi terbaru. Nah, jadi semua prerequisites ini kita sudah tidak asing lagi dengan aplikasi-aplikasi ini, karena kalau kita yang sudah menjalankan UNBK ini pasti sudah pernah melewati bagian dari ini semua. Itu dia. Nah, kemudian kita lihat spesifikasi minimum yang diperlukan jika kita ingin melaksanakan ANBK ini ya. Nah, yang pertama, kalau untuk komputer proctor ini wajib PC, bukan laptop ya, diwajibkan PC dengan prosesor 4 core dan frekuensi clocknya 1,6 GHz 64 bit. Dan RAM minimal yang kita punya itu harus 8 GB. Ini dia. Dengan VM RAM sebesar 4 GB. Kemudian dia juga harus memiliki hard disk sebesar minimal 250 GB. Itu dia. Nah, kemudian untuk browser Chrome-nya ini usahakan menggunakan versi 67 ke atas. 67 ya. Dan operasi sistemnya ini adalah 64 bit, di mana yang digunakan itu adalah Windows 7. Windows 7 ini tidak direkomendasikan. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena nanti Windows 7 ini ya bisa dibilang akan ketinggalan zaman. Itu walaupun banyak yang menyukai Windows 7, tetapi kalau untuk ANBK ini tidak disarankan, tidak direkomendasikan ya. Jadi yang direkomendasikan itu adalah Windows 8 atau Windows 10 atau yang lebih terbaru lagi. Nah, kemudian untuk LAN cardnya sendiri kita membutuhkan 2 unit. 2 unit ini sama seperti pada saat UNBK, satu yang akan terhubung ke jaringan internet dan satu yang akan terhubung ke jaringan lokal. Kemudian untuk UPS-nya, usahakan UPS masih bagus ya. Kalau bisa masih bisa bertahan kurang lebih selama 15 menit. Supaya pada saat mati lampu, nanti datanya tidak hilang semua. Sempat untuk menyimpan. Itu dia. Kemudian jumlah komputer proctor ini mengikuti rasionya. Misalnya kita lihat di sini rasionya adalah 1:50 plus cadangan. Nah, jadi satu komputer proctor itu untuk 15 klien ditambah dengan satu cadangan. Seperti itu. Kemudian untuk dari segi spesifikasi komputer klien, di sini untuk komputer klien ini bisa PC maupun laptop. Sedangkan untuk monitornya minimal 12 inci. Kemudian prosesor single core dengan frekuensi clocknya 400 MHz. Dan RAM minimalnya ini adalah 512. Jadi tidak usah besar-besar, tidak apa-apa. Bisa PC, bisa laptop dengan minimal RAM-nya 512 MB. Dan resolusi layarnya adalah 1024 x 720 pixel. Webcam ini opsional saja. Kemudian untuk operasi sistemnya kita bisa menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux atau Mac OS. Dan store minimalnya atau memori minimal ini harus tersedia 10 GB yang memori bebasnya. Dan juga harus memiliki LAN card untuk menyambungkan ke kabel jaringan tadi. Dan untuk jumlah kliennya mengikuti rasio ya, 1:3. Satu klien untuk 3 peserta. Artinya, misalnya di dalam satu hari kita melaksanakan 3 sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah denah aplikasi ANBK untuk semi daring ya. Nah, jadi kita lihat yang pertama ini adalah lokasi tesnya. Dan ini adalah internet. Jaringan internet yang terhubung dengan router atau switch. Itu dia. Ini jadi nanti kita akan lihat. Ini tidak jelas ya, nanti kita akan lihat yang lebih jelas lagi di selanjutnya. Nah, bagaimanakah mekanisme aplikasi ANBK?
Nah, jadi aplikasi ANBK ini tetap berpusat pada server pusat yang disebut dengan manajernya. Kemudian dari manajer ini akan dikirimkan ke server pusat admin. Itu ya. Kemudian dari server pusat admin ini nanti akan disinkronisasikan atau mengirimkan release token ke dalam komputer Proctor. Nah, jadi di dalam komputer Proctor ini nanti dia harus memulai terlebih dahulu exam browser admin, kemudian akan melakukan cbt sync yang sudah terpassword, dan cbt sync ini dia harus terkoneksi dengan VHD-nya. Itu dia. Nah, nanti dari komputer Proctor inilah akan disalurkan ke komputer klien yang dibuka dengan menggunakan aplikasi Escambro Client. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi, awal mulanya nanti adalah di mana starter itu akan aktif, yang ditandai dengan serial number-nya muncul, kemudian submit ID Proctor dan password. Kemudian approval SN dari pusat. Kemudian setelah itu dilakukan yang namanya sinkronisasi. Kalau misalnya statusnya sudah aktif, jangan lupa melakukan proses backup dan hapus. Kemudian arahkan ke menu status download. Kita akan melihat status tesnya apakah sudah aktif atau belum. Nah, jadi ini adalah alurnya dari starter aktif, sinkronisasi, kemudian release token, upload hasil, dan backup source. Nah, ini adalah flowchart di dalam menjalankan aplikasi ANBK semi daring. Jadi yang pertama, kita harus menyiapkan yang namanya server dan klien. Ini adalah proses awal sebelum kita memulai kegiatan ANBK ini. Kemudian setelah kita menyiapkan server dan klien, sudah ada komputer untuk Proctor, sudah ada kliennya. Kemudian kita setting jaringan dengan IP 192.168.0 atau N. Nah, ini terserah kita menggunakan angka berapa. Disesuaikan saja. Nah, kemudian nanti setelah itu silahkan kita mendownload VHD dan prerequisite-nya. Misalnya jika kita tidak sanggup mendownloadkan ukuran besar, ini biasanya sudah dimiliki oleh yang bertugas ya, yang ada di kabupaten. Silakan minta dengan rekan-rekan kalian yang memiliki VHD yang masih fresh. Ingat, yang masih fresh. Itu dia. Kemudian setelah kita memiliki VHD-nya, kita mulai dari install VirtualBox. Jadi VirtualBox ini adalah aplikasi untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, jadi kemudian kita lihat alurnya lagi. Setelah kita menginstal VirtualBox, di sini kita akan membuat mesin VirtualBox untuk menjalankan VHD. Nanti untuk cara settingnya ada kita jelaskan di bagian berikutnya. Nah, kemudian setelah kita menjalankan VHD, kemudian kita matikan VirtualBox-nya. Kemudian setelah kita matikan VirtualBox, kita jalankan Exambro Admin. Kita akan buka aplikasi Exambro Admin. Nah, nanti akan diarahkan untuk CBT Sync dengan memasukkan ID Proctor dan password yang nantinya kita akan dapatkan, yang akan kita dapatkan ya sebelumnya, yang akan dibagikan oleh Proctor pusat dari pusat. Nah, jadi pada saat kita memasuki aplikasi, kita sudah berhasil mendapatkan ID dan memasukkan password. Nanti akan ada tiga kemungkinan status yang muncul di dalam laman berikutnya. Status offline, status aktif, atau standby warna biru. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kita sudah memasukkan password dan statusnya offline, berarti di sini terjadi kesalahan. Kita kembali lagi pada saat menyiapkan server. Nah, kesalahan umum yang paling sering dilakukan pada saat ini yang tentang offline ini, di mana biasanya kita salah
memasukkan kode antara jaringan salah memasukkan antara jaringan internet, LAN yang untuk jaringan internet dan LAN untuk server klien untuk jaringan lokalnya. Ini yang sering tertukar. Nah, jadi perlu diperhatikan dengan secara baik ya untuk LAN card ini. Dia memang ada dua unit, yang satu terhubung ke internet dan yang satu ke jaringan lokal. Nah, jadi untuk yang ke jaringan lokal ini kita isi dengan alamat IP yang akan kita setting. Seperti itu. Sedangkan jaringan internet ini tidak usah kita isi. Jadi paling sering itu tertukar antara LAN card ini, antara yang jaringan internet dan jaringan lokal. Jadi perlu diperhatikan secara baik ya. Itu dia. Jadi umumnya kesalahannya ada di situ, sehingga statusnya masih offline. Atau di sini juga ada kesalahan pada saat kita eh, membuat virtual untuk menjalankan VHD-nya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik dan membaca buku petunjuknya. Nah, kemudian jika statusnya adalah warna standby, tulisan warna biru, berarti kita hanya tinggal menunggu jadwal sinkronisasi. Dan apabila statusnya aktif, maka kita bisa melakukan sinkronisasi. Kita sudah bisa melakukan yang namanya sinkronisasi. Kemudian bagaimana caranya? Setelah kita lihat status aktif, jangan lupa yang paling pertama dan harus dilakukan ini adalah backup hapus data. Backup, kemudian hapus lagi data, seperti itu. Kemudian setelah itu barulah kita bisa melakukan yang namanya sinkronisasi. Nah, setelah sinkronisasi, kita cek statusnya dan kita cek daftar peserta. Apakah data pesertanya ada? Kalau ada, silahkan copy VHD-nya dan buat folder baru. Kemudian, jika tidak ada, kita sinkronisasi ulang lagi. Nah, jangan lupa ya, ini kita copy VHD-nya ke dalam folder lain lagi untuk menyimpan. Jadi apabila suatu saat terjadi kerusakan, kita bisa menggunakan VHD yang sudah kita copy ini. Itu dia. VHD yang sudah disinkronisasi. Itu dia. Nah, kemudian setelah kita selesai mengcopy VHD-nya, jangan lupa melakukan yang namanya setting transfer respon. Ini dia. Jangan lupa melakukan setting transfer respon. Ini juga sangat berguna di dalam melakukan kegiatan ini ya. Kalau kita pernah melaksanakan UNBK, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya transfer respon. Nah, yang berikutnya, setelah sudah kita itu nanti akan otomatis terbuka ke exam browser admin. Di mana tadi? Exam browser admin. Ini pada saat kita membukanya. Jalankan exam browser admin CBT. Ini sudah kita dijelaskan tadi ya. Kenapa offline, standar biru kuning, dan aktif. Nah, jadi tunggu sampai dengan statusnya aktif. Kemudian ini sama seperti pada saat kita melakukan UNBK. Nah, jadi ini juga tampilannya juga kurang lebih sama persis dengan UNBK. Hampir tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya jenis soalnya saja. Nah, ini dia kan ada beranda, status download, daftar peserta, status tes, status peserta, dan lain-lain. Makanya saya berani jamin bahwa ini ada kemiripan 90%, walaupun ada sedikit perbedaan tetapi tidak banyak. Nah, ini dia. Backup hapus. Oke, selanjutnya kita lihat yang daring.
bagaimana pelaksanaan ANBK jika kita memilih metode daring. Nah, jadi untuk metode daring ini yang diperlukan itu adalah persiapan tempat pelaksana ANBK daring. Untuk hardware-nya, kita membutuhkan PC, komputer, PC, atau laptop Proctor. Dan kemudian yang kedua adalah komputer, PC, atau laptop client. Ini webcamnya operasional, tetapi sebelumnya kita harus mengkonfigurasi jaringan internetnya terlebih dahulu ya, dengan bandwidth 12 Mbps dan ini dikhususkan untuk 15 klien. Itu dia. Kemudian untuk prerequisitesnya yang dibutuhkan itu aplikasi ada 2 saja, yaitu aplikasi Proctor browser versi terbaru dan aplikasi Asam Browser Client versi terbaru. Nah, jadi menurut saya untuk daring ini dia jauh lebih sederhana dibandingkan yang semi online. Itu dia. Jadi saya akan menyarankan untuk menggunakan ANBK daring saja. Karena lebih enak. Nah, untuk spesifikasi minimumnya, kalau untuk komputer Proctor, dia tidak seperti yang daring tadi ya. Ini yang standar saja bisa menggunakan PC atau laptop. Kemudian prosesornya dual core 1,80 GHz, RAM-nya minimal 2. Jadi minimal 2 GB tetap bisa digunakan dengan hard disk kosongnya adalah sebesar 10 GB. Dan operasi yang sistemnya menggunakan sistem operasi 32 atau 64 bit. Kemudian ini juga bisa menggunakan Windows 7. Nah, jadi LAN card atau Wi-Fi access. Kemudian untuk spesifikasi minimum komputer klien, di sini juga bisa menggunakan laptop ataupun komputer dengan prosesor CPU-nya 1,80 GHz, minimal RAM-nya 2 GB, resolusi layarnya adalah 1024 x 720 pixel, ini standar sudah. Webcam juga opsional dan pre hard disk-nya adalah sebesar 10 GB. Nah, ini dengan menggunakan operasi sistemnya adalah 32 atau 64 bit. Minimal Windows 7. Seperti itu. Nah, jadi untuk topologinya seperti apa? Ini dianggapkan adalah internet, di mana internet ini kita konekkan ke modem yang terhubung dengan switch. Jadi switch ini dia sudah terhubung dengan komputer Proctor, klien 1 sampai dengan 15. Ataupun menggunakan laptop yang sudah terhubung dengan WiFi. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan kabel LAN. Nah, jadi ini untuk flowchart dalam menjalankan aplikasi ANBK daring. Kita hanya tinggal perlu menyiapkan komputer Proctor, bisa laptop juga. Kemudian kita setting jaringan internet dan kita mendownload prerequisitesnya. Setelah itu tinggal kita jalankan Proctor browser. Nanti seperti biasa akan kita lakukan CBT sync Proctor, di mana kita sudah mendapatkan sebelumnya ID dan password Proctor ya. Nanti statusnya ini pasti aktif. Pasti aktif. Jadi hanya tinggal kita membuat status tes, kelompok tes. Kita akan melihat yang namanya siswa, status peserta, cetak laporan, dan lain-lain. Jadi untuk alurnya ini tidak susah. Sangat simple. Itu dia. Jadi kalau kita menggunakan daring ini dijamin tidak akan membuat kepala kita puyeng. Seperti itu. Nah, ini juga tampilannya tidak jauh berbeda ya. Itu dia. Tidak jauh berbeda dengan UNBK. Jadi sekian penjelasan mengenai ANBK ini, mengenai teknisnya. Maaf apabila terlalu cepat di dalam saya menjelaskan. Apabila kalian ingin mendownload materinya, silahkan kalian download buku petunjuknya di website anbk.kemdikbud
.go.id kalau tidak salah ya. Bisa kalian cari di situs tersebut. Sekian dan terima kasih.